masuk GG. Masih berani kau munculkan mata hidungmu di sini? Dan soal uang yang 100-an juta itu, kan kantongnya ratusan juta. Sedangkan yang saya ambil 375 juta. Itu semua karena saya mau uang, Kak. Saya mau kaya, saya mau hidup mewah, yang berenang di emas, bersayapkan uang kertas. Oh, jadi selama ini kau dalangnya? Jangan lupa di subscribe. Cafi comeback. Selamat datang di channel YouTube Chandra Dewi Official. Hai guys, selamat hari Selasa. Buat kamu yang serba salah, yang selalu disalah. Hus, Alda ini sudah terjadi juga terus lagi bersalah-salahkan. Guys, kan pasti sudah nonton kan konten kita yang kemarin. Di situ kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jujur, saya sebagai bosnya GG sekaligus kakaknya GG yang benar-benar saya sudah anggap GG itu sebagai adik saya sendiri. Dia tega nusuk saya dari belakang. Dia tega mengkhianati saya, tega mengecewakan saya. Saya juga benar-benar tidak nyangka dia bisa melakukan hal keji itu. Hal yang benar-benar jahat, kejam. Tapi jujur sih, orang yang jahat selama ini yang pernah saya kenal, dia orang yang terjahat. Karena coba kalian bayangkan, masa dia mau ambil alih perusahaan semuanya, dia mau balik nama perusahaan tanpa sepengetahuan saya. Untungnya notaris itu nelpon saya loh, karena tidak semudah itu untuk membalikkan akta perusahaan. Ya, sudah pasti harus perizinan dari kakak juga. Iyalah. Betul-betul sakit sekali hatiku dikasih begitu sama GG. Dia begitu ya? Itulah, tapi untungnya belum sampai ke tahap itu. Ya, harusnya dia berpikir juga sih, tidak semudah itu kau mau membalikan namanya kakak. Ya, namanya juga orang kalau sudah serakah Kak Dewi, apapun bisa dia lakukan tanpa ada pikir begitu. Kayak lancang sekali dia. Kayak dikasih hati dan minta jantung, dikasih kakak kepercayaan, dia mau jadi yang punya perusahaan. Orang yang tidak tahu terima kasih sih, betul-betul tidak ada rasa terima kasihnya sedikit pun. Itu kan yang selama ini kakak bela-bela ke Dewi ini ya, dia tidak komentarnya lebar-lebar. Karena memang yang terlihat jahat depan mata itu kan kamu dua, aku dengan Lisa. Ya kan, namanya juga kan kita tidak tahu, yang belum tentu baik di depan, taunya di belakang malah sejahat itu, malah melebihi orang yang kita lihat jahat kayak kamu misalnya. Itu sudah namanya serigala berbulu domba. Kan dia terlihat manis sekali di luar, tapi aslinya ternyata begitu. Saya kaget sih buat dengar ceritanya kamu kemarin. Ya sih, nanti dia kedondong juga. Iya kak, Lisa juga mau minta maaf kak sama Kak Chan, sama tim yang lain. Lisa sadar, Lisa udah banyak bikin kekacauan di kantor ini. Dari pertama datang, masuk di kantor ini, udah bikin kekacauan. Tapi semua itu Lisa lakukan bukan tanpa sebab kak. Emang dari awal Lisa udah tahu niat busuknya GG. Lisa dengar sendiri, dia bahkan sempat ajak Lisa buat ikut sama dia kak. Tapi Lisa gak mau. Dan segala macam cara Lisa lakukan supaya Kak Chan itu bisa pisah sama dia. Supaya jangan sampai niat busuknya GG itu berhasil. Dan Lisa sampai lakukan segala macam cara. Bahkan Lisa sampai pukul Kak Chan. Itu Lisa benar-benar minta maaf kak. Tapi apapun yang kau lakukan itu, Lisa, tetap kamu salah. Tidak seharusnya kamu mengambil tindakan yang membahayakan orang lain, apalagi saya sendiri. Tidak begitu caranya kalau kamu mau jauhkan saya dengan GG. Harusnya kau kasih tahu sama saya. Kau cari saya, bicara empat mata sama saya. Kakak, saya sudah sering kakak. Saya sudah pengen bilang sama kakak, tapi tidak ada yang bisa percaya saya. Apalagi semenjak dia jadi kepercayaannya kakak. Tidak ada kesempatanku untuk bicara berdua sama kakak. Selalu dia gagalkan kak.
Harusnya hal yang seperti ini kamu kasih tahu sama saya supaya saya bisa antisipasi. Iya, harusnya kau tuh udah poin juga sama kakak. Ini kok cuma selalu kasih kakak isyarat kau celakai kakak. Cuman Ditunjuk kejahatanmu dan kita ya. apa bedanya kau dengan Gege juga? Saya cuma hati-hati, jangan sampai kalau saya langsung to the point sama kakak, saya tidak tahu ternyata GG ada plan B kak untuk menghancurkan kantor begitu. Saya kan cuma tahu satu aja niatnya waktu itu kak, dia pengen musuhi perusahaan. Terus dia ajak Lisa, tapi Lisa nggak mau. Terus kakak saya sudah berusaha bilang sama kakak, sama semua orang, tapi tidak ada yang percaya sama Lisa kak. Saya juga tidak menyangka kenapa niatnya Gege sampai sejauh itu, Kak. Ini alasan dia masuk di Kedes Beauty. Dia ingin merebut semua yang saya punya gitu. Betul kak. Lisa sama Gege sama-sama masuk, sama-sama anak baru di sini. Tapi Lisa tidak ada niat sedikit pun buat lukai kakak atau buat menguasai kamu kantor. salah, Lisa. Saya tidak membenarkan apa yang sudah kau lakukan selama ini. Oke lah, memang niatmu untuk melindungi perusahaan. Tapi itu kan merugikan saya juga. Kamu mencelakai saya, mencelakai yang lain. Apa kamu tidak pikir panjang untuk hal itu? Saya tahu kok, kamu kok yang bakar itu berkas. Saya tahu, Lisa. Iya kak, Lisa minta maaf kak. Lisa udah bingung kak, mau pakai cara apa lagi supaya kakak bisa menjauh dari Gege itu. Jadi Lisa anggap dengan seperti itu kakak akan salahkan Gege dan kakak akan jauhi dia sendiri. Tapi ternyata tidak ada yang berhasil sedikit pun. Karena caramu salah, Lisa. Walaupun niatmu baik, tapi tidak begitu juga caramu. Itu kok baru satu dokumen, baca kayak Kak Chan. Itu merugikan kakak. Iya. Waktunya kakak. Coba kemarin kau ndak bakar itu, ndak bakal kakak sampai ke Jakarta. Bakal lebih cepat lagi ketahuan Gege itu. Iya betul, mungkin dia belum sempat ambil Iya. apapun yang kayak Bisa kakak berangkas pantau atau dia di sini. semua. Makanya. Karena kakak tinggalkan kantor, dia jadi makin leluasa apa yang dia mau ambil sekarang. Makanya kalau berbuat itu pikir panjang. Tapi yang hati habis pikir Gege sih, Mama. Baiknya Kacan sama dia, baru dikasih bikin Kacan. Makanya apa yang dibutuhkan dikasih kakak, Iya, dikasih fasilitas, transportasi, semuanya dipercayakan sama dia. Tapi apa? Dikecewakan kakak, bukan malah mengecewakan lagi sih. Sudah mengkhianati. Betul-betul sih. Pengkhianat terbesar. Berkali ada orang begitu Saya sampai tidak bisa tidur memikirkan ini, Leh. Pastilah Kak. Kayak tidak saya sangka, Tuhan. Fasilitas sudah saya berikan semuanya sama dia. Tapi apa yang saya berikan sama dia? Dia mau jual, dia mau jadikan uang semuanya, kayak sebutuh uang itu kak dia. Padahal kak, dia cerita dengan kita, dia itu mampu, apa-apa bisa dia beli. Kayak kamera yang dia kasih tunjuk dengan kita. Ternyata itu uang dari sini, uang dari perusahaan. Besar leh, maling. Saya nggak kaget sih, emang dasarnya dia kayak gitu kok. Tapi untungnya saya pasang CCTV di ruanganku, Leh. Jadi saya tahu dan siapa pelakunya yang buka berangkasku. Ternyata memang betul Gege. Apa lagi deh ini masuk Gege, ih dasar tidak malu banget yang kau datang. Apa yang kau lakukan? Bapak kok masuk lagi? Hah? Buat apa kau datang ke kantor? Berani-beraninya kau sini kasih. Masih berani kau munculkan mata hidung di sini? Nggak puas kemarin kau tampar saya, Lisa? Nggak sekarang kau membunuh saya? Hah? Biar apa yang saya rasakan tuh setimpal dengan apa yang saya lakukan. Maksudmu apa, Ge? Kenapa kau masih berani sekali datang ke kantor ini? Kau tidak lupa toh kalau saya sudah pecat kau? Kau mau apa lagi? Hah? Kau mau kembalikan uang yang sudah kamu ambil? Mana sudah? Kau bawa? Saya kemarin tuh mau menjelaskan sesuatu. Dijelaskan apa lagi? Semua sudah terbukti. Stop dulu, Liz. Kita dengar saja dulu apa yang mau dia jelaskan. Buat kalian semua yang ada di kantor ini, dengarkan saya baik-baik. Soal berangkas itu, Kak, itu memang betul saya yang buat. Dan soal uang yang 100-an juta itu, kan kalian tahu ratusan juta. Sedangkan yang saya ambil, 375 juta. Besar tidak malu. Ini memang ya. Sebal sekali kamu.
Terus soal mobil yang kakak bilang yang saya mau jual, emang ada niatku mau jual? Dan soal membalikan nama perusahaan, itu memang saya yang buat. Tapi bukan cuma itu. Perhiasan mahalnya kakak yang senilai 175 juta, saya curi, saya jual. Kenapa kau ini, Ge? Kenapa kau tega sekali melakukan itu sama saya, Kak? Hah? Kau masih tidak punya malu datang ke sini, ya? Itu semua karena saya mau uang, Kak. Saya mau kaya, saya mau hidup mewah, yang berenang di emas, bersayapkan uang kertas. Dan kakak tahu, apa yang saya mau harus saya dapatkan, Kak. Makanya saya masuk di perusahaan ini pure mau ambil semua yang ada di perusahaan ini, termasuk perusahaannya. Dan kalian harus sadar, pertama kali saya masuk ke sini dan Lisa diterima di perusahaan ini, saya tuh sudah ajak kamu, Lis, untuk masuk kerja sama dengan saya, untuk rebut perusahaan ini, bikin hancur perusahaan ini. Tapi kok tolak? Akhirnya apa? Akhirnya saya ancamkan soal hidupmu, keluargamu. Kalau sampai kau hancurkan niatku, kau bilang sama semua orang soal niat burukku ini, keluargamu dan kau akan hancur. Saya sudah buat skenario yang bagus sekali. Seakan-akan kau yang jahat dan saya yang baik. Tapi akhirnya apa? Kau hancurkan semuanya, Lis. Kau keterlaluan jadi manusia memang. Saya betul-betul kecewa sama kau, Ge. Tapi saya sadar, Kak. Apa yang saya lakukan itu salah. Kacan yang sudah anggap saya seperti adik, seperti keluarga, ternyata seperti saya membunuh keluargaku sendiri. Jujur, Kak, saya menyesal. Saya menyesal dengan semua yang saya buat. Ternyata dengan dari awal yang saya lakukan tidak baik, dengan buruk, hasilnya jauh lebih buruk, Kak. Alhasil, sekarang saya begini. Saya minta maaf, Kak. Saya menyesal. Sumpah, Terus sekarang kau datang ke sini, apalagi yang kau mau? Hah? Kau mau apa lagi dari saya? Saya datang kemari mau menjelaskan semuanya. Soal buruk-burukku. Soal apa yang saya lakukan selama ini. Saya mau jelaskan itu semua, Kak. Saya menyesal, Kak. Gak usah percaya dia, Kak. Ya kak, saya percaya kak. Memang sekarang susah dipercaya. Yalah, tapi ini yang saya rasakan, saya menyesal. Serius, saya menyesal, Kak. Asik ya. Penyesalan datang di akhir dari awal, udah pendaftaran. Betul. Asik sekali setelah apa yang kau perbuat, baru kau enak-enak bilang menyesal. Kak, saya menyesal, Kak. Sumpah, saya minta maaf. Kau nikmati dulu uangnya, baru kau bilang menyesal. Itu semua karena saya gila uang. Memang kau gila uang. Saya butuh semuanya. Kamu tidak tahu soal hidupku bagaimana. Saya butuh semuanya. Semua orang butuh uang, tapi bukan begitu caranya dapat uang. Saya tidak semampu yang kalian pikirkan. Kenapa kau bilang sama kita kau mampu, Den? Ya, kau pembohong berarti. Saya bukan bohong, Kak. Saya cuma mau menyelamatkan diriku sendiri. Cuman perusahaan ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan saya. Mungkin saya pikir dengan cara menguras semua yang ada di perusahaan ini, bikin hidupku jauh lebih baik. Dan saya tidak tahu kenapa pikiranku dulu begitu. Karena memang kau niatmu buruk, kau penjahat. Kak, saya minta maaf sekali. Tidak usah tuntut, Kak. Saya tahu saya menyesal. Saya sudah menyesal, Kak. Tolong maafkan saya, Kak. Saya tidak harus begini. Setelah saya ingat-ingat, Kakak sudah baik sama saya, sudah anggap saya seperti adik Kakak sendiri. Kepercayaan Kakak. Tapi Harusnya dari awal kebaikanku itu kau pikirkan. Tidak begini caranya, Ge. saya minta maaf, Kak. Saya menyesal. Saya sudah tidak bisa maafkan kau. Saya sudah kecewa sama kamu, Ge. Bukan cuma 1 kali 2 kali kau bikin kesalahan, tapi berkali-kali. Karena itu saya menyesal, Kak. Sekarang baru saya sadar semuanya. Saya pikir mungkin sudah terlalu terlambat. Tapi tidak tenang saya kalau tidak minta maaf, Kak. Kalau masalah ini tidak terbongkar, kau tidak akan menyesal. Kau tidak akan mengeluarkan kata-kata itu, Ge. Kau bahkan akan hancurkan saya. Kau bakal habiskan semua yang ada di sini. Kau tidak pikir banyak sekali orang yang bekerja di perusahaan ini, banyak orang yang bergantung di perusahaan ini. Kau mau ambil
ambil semuanya. Dan bahkan uang yang kau ambil itu ada haknya mereka, Ge. Itu yang saya tidak habis pikir sama kau. Saya minta maaf, Kak. Saya minta maaf sekali. Itu suka kakak. Itu kenapa? Saya tuh cuma disuruh orang. Sudah begini masih bisa memasalahkan orang? Gitu, kok jahat-jahat saja. Sadar saja kejahatan, tidak usah kau fitnah lagi orang. Saya tidak fitnah siapa-siapa, Lisa. Saya cuma disuruh orang. Kau disuruh orang? Siapa? Ya, sebenarnya saya disuruh orang, Kak. Sebelum saya memulai semua rencana-rencana dan ide buruk ini. Jangan percaya, Kak. Lisa yang suruh kau. Bukan. Dewi yang suruh kau. Raka, siapa? Bukan. Siapa yang kamu tuduhkan? Orangnya tuh sudah pasti kakak tahu. Orangnya sudah kakak kenal. Orang yang kakak tahu pokoknya, orang yang kakak kenal. Dia tuh punya dendam pribadi sama kakak. Dan sampai dia tuh kasih saya ide, mempengaruhi pikiranku sendiri. Sampai saya buat sejahat ini. Alah, skenario apa itu buat ini? Pembelaan dari mana lagi? Tidak masuk akal, Ge. Tidak. Apa yang kau keluarkan itu tidak masuk akal. Lagi kamu jadi kita Ganda. Kakak terserah kakak mau percaya atau tidak percaya. Tapi itu yang nyatanya. Saya kalian tidak bohong, Kak Dewi. Kali ini saya sumpah nyata, bicara jujur. Ada yang suruh saya. Ada yang suruh. Berani, kau masih berani bawa sumpah? Kalau memang ada yang suruh kau, kasih ketemu saya dengan orang itu sekarang. Tidak, tidak bisa, Kak. Bukan saya tidak mau. Saya tidak bisa. Karena ini soal hidupku, keluargaku. Jadi menurutmu kita sih tidak hidup? Kalau saya kasih tahu bisa-bisa hidupku hancur. Jadi kau jujur kau hancurkan hidupnya kita. Egois sekali kau. Dirimu kok pikir bisa hidup bisa tidak? Memang kita tidak. Kamu tidak tahu hidupku diancam karena ini semua. Apa bedanya kok mengancam Lisa? Ya. Apa bedanya kau menghancurkan ini perusahaan dengan kita yang masih di sini? Tapi lihat dia baik-baik. Karena saya bisa jaga diriku. Nggak kayak kau sakit jiwa. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, Ge. Tanpa kau memikirkan orang-orang yang ada di sini. Coba kau pikir, kalau seandainya itu perusahaan ada di tanganmu, bagaimana nasib mereka? Hah? Nggak akan dirusak. Kalau Saya memang sudah menyesal. Kalau memang kau disuruh orang, satu saja, kau kasih ketemu saya sama orang itu. Oke, saya kasih tahu. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak mau ikut. Kakak silahkan ketemu sama dia sendiri. Tidak bisa seperti itu lagi. Kau yang berbuat, kau harus bertanggung jawab. Apa yang sudah kau lakukan, kau harus tanggung jawab. Masalahnya ini soal hidupku, Kak. Hidupku diancam. Keluargaku Mereka seperti diancam. apa? Hah? Hidupku bagaimana? Apa yang sudah kau ambil, kau pikirkan itu nggak? Saya pikir. Senangnya saja, buruknya tidak. Emang. Gila kok ini. Emang. Saya gila sih ya, serakah. Sudahlah Kak, makan waktu juga kok. Ya udah, kita perlu kan? Kakak dengar apa? Dia itu datang ke sini cuma buang-buang waktu. Bukan cuma saya yang akan menghancurkan, tapi bisa jadi orang di luar sana juga ikut menghancurkan kalau kakak nggak tahu orangnya siapa, kalau kakak nggak mau cari tahu orangnya siapa. Kak, usir saja dia. Saya akan jadi keluar ini, Kak. Jangan percaya. Bibirnya bisa. Tidak bisa, Kak. Saya cuma mau kasih tahu kalau ada yang suruh saya. Itu saja yang saya mau kasih tahu. Kalau memang ada yang suruh kau, mana orang yang kasih ketemu saya sama orang itu? Saya tidak mau. Saya tidak mau, Kak. Ini tuh soal hidupku, Kak. Kakak tidak tahu apa-apa soal hidupku. Hidupku diancam. Kalau saya bisa kasih tahu kakak, bisa rusak hidupku, Kak. Hancur hidupku. Kau tidak usah khawatir, ada saya. Saya bakal lindungi kau. Saya bakal maafkan kau, asal kau bisa ketemukan saya dengan orang itu. Maafkan saya terus balik ke perusahaan ini. Memang dia ini selalu ada ide. Dijebak